Ahlan wa sahlan wa marhaban. Selamat datang kembali semuanya dalam pelajaran bahasa Arab dengan Ibu. Baik, pada kesempatan ini kita akan mempelajari kompetensi dasar 3.5 yaitu tentang menggambarkan sifat orang. Kemarin, sebelum-sebelumnya Ibu sudah share kepada semuanya beberapa kosakata terkait dengan kata sifat dalam bahasa Arab. Contohnya seperti tinggi, pendek, panjang, kemudian pendek ya, dan ada yang lainnya besar, kecil, malas, dan rajin, dan lain sebagainya. Baik, nah kata sifat dalam bahasa Arab itu bisa digunakan dalam dua macam. Di antaranya di sini kita akan mempelajari kaidah yaitu tentang mubtada khobar. Nah, kata sifat yang tadi sudah kita pelajari bisa digunakan dalam mubtada khobar dan bisa digunakan dalam sifat mausuf. Yang pertama, mubtada khobar. Mubtada khobar ini pertama ketentuannya yang ke satu adalah mubtada itu biasanya ma'rifat atau khusus. Bagaimana cara kita melihat bagaimana itu khusus atau umumnya ma'rifat? Caranya biasanya contoh yang umum itu contohnya misalnya nisaun. Nisaun ini yang umum artinya perempuan. Kalau misalnya pakai alif lam an-nisa'u, ini biasanya sudah khusus. Artinya sudah khusus nama seseorang. Satu orang perempuan misalnya namanya Nisa gitu. Nah, ini biasanya mubtada ini terdiri dari ma'rifat atau khusus dan khobar terdiri dari kata yang bersifat umum. Atau dalam bahasa Arabnya disebut dengan nakiro. Kemudian yang kedua, khobar biasanya mengikuti mubtada dalam hal muzakkar atau laki-laki, muannas atau perempuan, mufrad atau tunggal, dan jama atau lebih dari dua. Nah, itu pengertiannya. Kita langsung ke contoh supaya tidak bingung. Nah, di sini contohnya Ibu beri contoh untuk mubtada dan khobar ini. Ada dua contohnya. Pertama yang mudzakkar atau laki-laki. Contoh mubtada dan khobarnya. Mubtada contohnya at-talibu, murid laki-laki itu mujtahidun, rajin atau giat ya. Mujtahidun itu bisa diartikan giat atau rajin. Nah, ini menjadi khobar. At-talibu menjadi mubtada, mujtahidun menjadi khobar. Nah, contoh yang kedua yaitu zalikal mal'abu, lapangan itu wasi'un, luas. Nah, di sini yang menjadi mubtada adalah at-talibu, yang di pertama at-talibu. Nah, ini at-talibu terdiri dari ma'rifat karena ada alif lam di sini. Kalau nulisnya pakai bahasa Arab seperti ini ya. At-talibu. Nah, seperti ini. At-talibu ini artinya sudah jelas ma'rifat. Satu murid laki-laki sudah jelas, misalnya murid laki-laki itu sudah jelas orangnya ya. Mujtahidun, rajin. Nah, mujtahidun ini nakirah masih bersifat umum, rajin itu. Mujtahidun. Nah, yang selanjutnya zalikal mal'abu, lapangan itu, ini lapangan memakai alif lam. Jadi ma'rifat, kemudian khabarnya wasi'un, artinya luas. Nah, itu contoh yang terdiri dari mudzakkar. Tadi di ketentuan khabar mengikuti mubtada dari segi mudzakkar atau muannasnya. Nah, ini karena mubtadanya laki-laki dalam artian ini tidak ada tak marbutoh ya. Tak marbutoh yang seperti ini di akhir. Nah, di sini tidak ada dalam huruf tulisan Arabnya. Berarti ininya juga
harus mengikuti, tidak ada ta marbutohnya. Jadi at-talibu mujtahidun. Nah, kemudian yang kedua, al-mal'abu, mal'abu, kata mal'ab di sini sama, nggak ada kata ta marbutohnya. Ini ya, kalau dilihat dalam bahasa Arab, ini huruf akhirnya nggak ada ta marbutoh. Jadi khabarnya juga mengikuti, huruf akhirnya tidak memakai ta marbutoh. Nah, selanjutnya contoh yang muannas atau perempuan. Ini ada mubtada, contohnya at-talibatu. Nah, lihat ya perbedaannya dari yang ini dengan yang sebelah kiri. Yang sebelah kiri at-talibu artinya murid laki-laki. Kalau at-talibatu, nah di sini ada ta marbutoh. Kalau ditulis dalam bahasa Arab, huruf Arab seperti ini. At-talibatu, at-talibatu. Nah, seperti ini. Ini di akhirnya ada ta marbutohnya. At-talibatu, murid perempuan itu, mujtahidatun. Nah, ini juga di akhirnya sama, memakai ta marbutoh. Mujtahidatun. Berubah ya, karena huruf akhirnya ada ta marbutoh. At-talibatu, murid perempuan itu, mujtahidatun, rajin atau giat. Nah, at-talibatu menjadi mubtada dan ini bersifat khusus atau ma'rifat karena ada alif lam di awal. Ini alif lam, ini alif lam. Dan mujtahidatun menjadi khabar karena dia itu predikat ya buat at-talibah. At-talibah ini kalau dalam bahasa Indonesia mubtada khabar itu subjek dan predikat. Mubtada sebagai subjeknya, khabar sebagai predikat. Nah, ini si khabar mujtahidatun mengikuti mubtada dalam hal apa? Dalam hal muannasnya atau laki-laki. Karena ini mubtadanya perempuan, ada ta marbutohnya, maka khabarnya juga mengikuti kepada mubtada, ada ta marbutohnya. Menjadi at-talibatu mujtahidatun, murid perempuan itu rajin. Nah, contoh yang kedua, hadhihi al-madrasatu, sekolah ini jamilatun, indah atau bagus. Nah, ini di akhir pokoknya ada tu atau tun, ada tu, ini berarti ta marbutoh ya kalau ditulis di Arab. Ini juga tu sama berarti ta marbutoh dalam bahasa Arab. Khabar mengikuti ke mubtada dalam hal muannas, muzakkar, musanna atau lebih dari duanya dan jamaknya. Baik, itu sekilas tentang khabar. Selanjutnya, kata sifat yang sudah kita pelajari, mungkin banyak yang sudah hafal juga, ada beberapa yang sudah hafal. Selanjutnya bisa menjadi sifat mausuf dalam bahasa Arab. Nah, sifat mausuf ini kadang ada yang menyebutnya dengan na'at man'ut. Kadang ya. Na'at, ini n. Na'at man'ut. Tapi sudah menyebutnya sifat mausuf saja. Artinya sifat yaitu sifat mausuf yang disifati, atau na'at itu sifat, man'ut yang disifati. Begitu ya. Nah, pengertiannya bagaimana bisa terjadinya sifat mausuf, kaidah sifat mausuf ini. Nah, bila ada rangkaian dua buah isim itu kata benda ataupun dua kata benda ataupun nama orang, nah atau lebih, dua buah isim atau lebih, semuanya dalam keadaan nakiroh atau umum atau bertanwin. Tanwin itu yang seperti ini. Misalnya tanwin yang kayak gini ya. Tanwin atau semuanya dalam keadaan ma'rifat. Ma'rifat itu biasanya biar lebih memudahkan di awalnya ada alif lam. Alif lam itu yang seperti ini. Ada al, nah ada al. Maka kata yang di depan dinamakan mausuf, yang disifati, sedang yang di belakang adalah sifat. Oke, supaya lebih jelasnya kita masuk ke contoh. Nah, di sini ada beberapa contoh dari sifat mausuf. Contoh dari sifat mausuf atau tadi disebut dengan
Sifat itu kata sifat, mausuf yang disifati. Baik, untuk mausuf ini contohnya baitun jadidun. Baitun menjadi mausuf atau yang disifati, jadidun menjadi kata sifatnya. Coba Ibu tulis pakai bahasa Arabnya. Baitun jadidun. Nah, seperti ini. Baitun, sebuah rumah, jadidun, baru. Sebuah rumah baru gitu ya. Nah, baitun di sini menjadi mausuf atau yang disifati, jadidun di sini kata sifatnya. Nah, baitun ini, rumah ini disifati oleh kata jadidun. Jadi, sebuah rumah baru kalau disatukan ya. Nah, ini juga apa bedanya dengan mubtada? Nanti akan kita bahas. Kita kembali dulu aja ke contohnya. Nah, ini jika di sininya baitun, maka yang menjadi sifatnya juga tidak boleh memakai alif lam di sini. Tidak boleh memakai jadi al-jadidu, enggak. Tapi sama, harus jadidun, artinya baru. Nah, yang kedua contohnya sama baitun, tapi ini memakai alif lam. Al baitu, ini seharusnya nyambung ya. Al baitu al jadidu. Nah, kalau di dalam bahasa Arab yang pertama dibacanya ini sebelah kanan ya. Kemudian sebelah kiri kalau di sini. Kemudian sebelah kanan. Ini al-baitu al-jadidu artinya rumah yang baru. Al-baitu menjadi mausuf atau yang disifati, al-jadidu menjadi sifat atau kata sifatnya, jadid baru. Nah, di sini karena baitun di sini memakai al awalnya, maka sifatnya juga harus memakai al, menjadi al-baitul jadidu kalau dibaca disatukan. Al-baitul jadidu, rumah yang baru. Nah, itu contoh. Nah, kemudian ada contoh lagi, madrasatun jamilatun. Madrasatun di sini menjadi mausuf atau yang disifati, kemudian jamilatun menjadi kata sifatnya, artinya bagus atau indah. Sebuah sekolah bagus. Nah, madrasatun kan ini nakiroh itu umum, masih sebuah sekolah yang bagus, belum tentu sekolah yang mana gitu. Pokoknya madrasatun jamilatun, sebuah sekolah bagus gitu aja. Kalau tadi khobar itu sudah tentu, yang awalnya ininya masih nakiroh. Kalau ini dua-duanya belum tentu. Nah, itu contoh sifat mausuf. Baik, selanjutnya kita akan memasuki ke perbedaan mubtada dan khobar. Baik, perbedaan mubtada, khobar, dan sifat mausuf. Mubtada atau khobar dalam bahasa Indonesia disebut juga dengan subjek atau predikat. Contohnya, al-waladu shaghirun. Nah, al-waladu shaghirun, ini al-waladu makrifat, masih umum, pokoknya seorang anak kecil ya, anak kecil. Shaghirunnya itu udah khusus ya, maaf, al-waladu khusus. Shaghirun, ini ro ya. Al-waladu anak kecil itu, anak itu kecil. Al-waladu shaghirun. Al-waladu menjadi mubtada, shaghirun menjadi khabar. Nah, al-waladu ini makrifat atau khusus kan memakai alif lam. Shaghirun masih umum. Berbeda dengan sifat mausuf. Contoh sifat mausuf ini, waladun shaghirun. Waladun shaghirun. Nah, waladun ini masih bersifat umum, seorang anak kecil.
belum tentu yang mana, pokoknya seorang anak kecil. Waladun menjadi yang disifati, sogirun menjadi kata sifat, sifatnya kecil. Nah gitu. Kemudian untuk sifat mausuf ini biasanya ada contoh kata-kata di awalnya, kata-kata di awal biar menjadi jelas gitu. Nah yang kedua, perbedaannya itu kalau di mubtada khobar ini kata yang pertama biasanya memakai alif lam, kata yang kedua tidak. Kalau di sifat mausuf, jika kata yang pertama tidak memakai alif lam, maka yang di keduanya juga tidak memakai alif lam. Nah ini jika yang kedua ada alif lamnya, nah jika yang pertama ada alif lamnya, maka yang kedua ada alif lam juga. Contohnya al-waladu as-sogiru, as-sogiru. Itu ya perbedaannya. Jadi kalau di sifat mausuf, jika yang pertama tidak ada alif lam, maka yang kedua juga kata yang kedua tidak ada. Jika pertama ada alif lam, maka yang kedua ada juga. Dalam artinya hanya beda sedikit, yang tidak ada alif lamnya artinya seorang anak kecil. Sedangkan yang memakai alif lam artinya anak yang kecil. Nah itu perbedaan yang pertama. Yang kedua ini untuk muannas, sama contoh mubtada khobar ini al-mar'atu jamilatun. Al-mar'atu di sini menjadi khobar, ini bersifat khusus. Perempuan itu cantik. Al-mar'atu jamilatun. Sedangkan kata jamila ini nakiroh, masih umum. Nah, contoh yang sifat mausuf, yang pertama kita contohnya yang tidak ada alif lamnya, berarti kalau awalnya tidak ada alif lam, mar'atun jamilatun. Nah, berarti ini sifat mausuf ya. Dua-duanya tidak memakai alif lam. Nah, artinya seorang perempuan cantik. Yang kedua, kita pakai alif lam dua-duanya. Contohnya, al-mar'atu az-zamilatu. Maaf, az-zamilatu. Gitu ya. Ini tulisan ininya kurang jelas, nggak apa-apa. Artinya perempuan yang cantik. Oke, dari sini sudah bisa sudah bisa dipahami perbedaan antara mubtada khobar dan sifat mausuf. Oke, kemudian contoh pemakaian kata sifat dalam kalimat. Yang pertama contohnya huwa abi, artinya dia ayahku. Huwa ra'isun jayyidun, dia seorang pemimpin yang baik. Ra'isun jayyidun di sini contoh kata sifat dalam sifat mausuf ya. Ra'isun menjadi mausuf atau yang disifati, jayyidun menjadi sifat. Kemudian contoh lagi yang dalam kalimat ana wa sadiqi, aku dan temanku, arkabu sayyaratu hamra. Nah, di sini yang menjadi contohnya. Sayyaratu hamra, mengendarai mobil merah. Sayyaratu mobil, hamra merah. Ini sama contohnya sifat dan mausuf. Yang ketiga contohnya azhabu ilal makanil ba'id, aku pergi ke tempat jauh. Nah, ini yang menjadi contoh ke tempat yang jauh, makan ba'id, ke tempat yang jauh. Kemudian contoh yang keempat, marartu birajulin karimin, aku bertemu dengan laki-laki yang dermawan. Contohnya ini rajulun karimun, karena memakai bi jadi berubah menjadi rajulin karimin. Oke, begitu yang bisa Ibu sampaikan tentang mubtada khobar dan sifat mausuf ini. Tetapi yang jadi fokus kita yaitu tentang menggambarkan sifat orang, jadi lebih ke sifat mausuf ya. Semoga bisa dipahami, dan jika ada yang belum kurang paham, silakan nanti bisa ditanyakan ketika pelajaran.
Terima kasih. Syukran kasiran lihtimamikum. Ilal liqa fi waqtin akhar. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu lagi di lain waktu.